dua-duanya? Iya, dua-duanya. Takutnya ntar di tengah jalan macet. Bisa pindah ke situ. Ketemu dulu ya. Ada ya? Pantau ya? Tapi di tengah yang satu lagi. Iya. Iya, ini biru. Boleh kecil ya? Ini jadi namanya proses leukoreduction atau proses ngeluarin leukosit dari tubuh pasien yang kadar leukositnya itu tinggi di atas normal. Nah, ini prosesnya jadi darah pasien ditarik dari sini masuk ke sini, terus ditarik ke dalam bowl kayak mangkok gitu. Nanti di dalam mangkok ini mangkoknya akan muter. Saat mangkok ini muter, nanti akan ada plasma darah yang paling atas keluar lewat sini. Plasmanya terus nanti akan kekumpul di bag yang di belakang. Kalau saya plasmanya udah kekumpul dan di sini sensornya udah mendeteksi adanya leukosit, leukositnya nanti akan didorong keluar. Leukositnya nanti akan kumpul di bag yang di bagian depan. Gitu. Setelah leukositnya udah kekumpul di sini, nanti plasma yang ada di sini sama darah merah yang tersisa di dalam bowl akan dibalikin lagi ke tubuh pasien lewat selang yang sama yang ini. Jadi dia prosesnya narik, puter, buang, lalu ngebalikin darah lagi. Habis itu proses ini durasinya kira-kira selesai dalam waktu 3 sampai 5 jam. 3 jam kalau misalnya aksesnya bagus dan pasiennya kuat untuk ditarik secara cepat darahnya. Kalau 5 jam itu proses paling lama, tapi kalau misalnya pasiennya nggak ada keluhan selama 5 jam tadi, kita boleh lanjut terus, nggak apa-apa. Ini kita ada siklus pertama. Siklus pertama kita catat waktu dimulai siklus pertama itu jam berapa. Terus ini blood pressure atau tensi darah, ini harus dimonitor saat proses berlangsung. Tensinya berapa waktu kita mulai, nadinya berapa, ini kecepatan draw dan kecepatan return. Kecepatan draw itu kecepatan darah saat ditarik dari tubuh pasien ke sentrifuge atau ke mesin. Kalau return ini kecepatan darah dibalikan ke tubuh pasien. Terus ini volume proses itu artinya jumlah darah yang udah ditarik dan diproses di dalam mesin. Lalu ada plasma volume. Plasma volume ini menjelaskan tentang jumlah volume plasma yang ada di bag tadi, yang di bag bagian belakang. Terus ada Bavicot. Bavicot ini menunjukkan jumlah volume leukosit yang sudah terpisah dan akan dibuang. Ini ada RBC detect, start collect, dan volume itu RBC. Ini fungsinya untuk menentukan jumlah leukosit di dalam bowl tadi. Jadi tindakan leukophoresis ini bisa dilakuin 1 kali umumnya, tapi kalau misalkan belum terjadi penurunan bisa dilakuin lagi, dan yang menentukan untuk dilakukannya leukophoresis lagi itu dari dokternya. Untuk 1 kali proses leukophoresis, jumlah leukosit yang berkurang bisa sekitar 30-60%. Ya, jadi ini merupakan salah satu diversifikasi dari PMI Kabupaten Tangerang ya, untuk melakukan terapi. Selain leukophoresis, kita juga bisa melakukan terapi plasmapheresis ya, atau plasma exchange, dan juga trombopheresis ya. Dan itu bisa untuk plasma exchange itu
untuk terapi beberapa penyakit seperti autoimun seperti GBS, ya, Guillain-Barré syndrome dan miastenia gravis. Itu sangat efektif sekali dan merupakan salah satu first line terapinya. Jadi PMI Kabupaten Tangerang sudah mulai mengembangkan salah satu terapi yang melalui transfusi darah. Selain hanya transfusi darah, tapi juga untuk penyakit yang lain. Manfaatnya dia bisa mengurangi leukosit sampai 30 sampai 50%. Ya. Kalau ada leukositnya yang sangat tinggi, ya, itu dengan alat ini, dengan terapi ini bisa dikurangi sampai 30 sampai 50%. Dan ini tidak sekaligus, mungkin bisa pengerjaannya bisa 2-3 kali. Mudah-mudahan dengan terapi yang kedua itu sudah mencapai dengan target leukosit yang diinginkan oleh hematologi. Bisa anak dan dewasa bisa dilakukan, ya, asal kondisinya yang memungkinkan. Ya, sekarang kita berada di ICU RSUD Kabupaten Tangerang. Dokter ini boleh kita tanya-tanya ya dok ya untuk pasien ini. Nah, ini sekarang pasiennya dirawat dilakukan pasien apa ya dok ya? Kalau boleh tahu dok. Ini pasien saya memang seorang anak yang dari Cilegon dikirim ke sini dengan kecurigaan ke arah leukemia. Setelah kita periksa, memang dia terdiagnosis leukemia dengan jumlah leukosit yang atau sel darah putih yang sangat tinggi, sekitar 800.000. Pada saat ini leukositnya tingginya cuma 126.000 dan itu merupakan satu hal yang sangat membahayakan untuk pasien. Jadi kita lakukan tindakan yang namanya leukapheresis. Leukapheresis itu adalah kita mengurangi jumlah sel darah putih dalam tubuhnya. Kalau secara awam kita bisa bilang seperti orang cuci darah. Seperti kita verifikasi sama dengan memakai mesinnya apheresis kepunyaan dari TNI Kabupaten Tangerang dan kita bekerja sama dengan TNI Kabupaten Tangerang. Untuk pasien dokter yang AML ini sebelumnya atau ini baru pertama kali dok kita lakukan leukapheresis? Kalau untuk pasien AML dengan jumlah leukosit yang tinggi kita banyak sebetulnya, tapi yang dilakukan leukapheresis memang baru sekali ini dan ini baru pertama kali dilakukan di RSUD. Berarti salah satu terobosan ya dok untuk kita mengobati pasien AML ini. Ya, Untuk terapinya ya dok. Untuk pasien leukapheresis ini kira-kira berapa lama sih dilakukan dok? Gitu. Terus apa ada efek sampingnya nggak sih dok selama proses pengerjaan? Gitu. Kalau untuk berapa lamanya kita mesti lihat situasi pasien karena tidak mungkin dari 926.000 itu langsung seperti yang kita harapkan, tapi mungkin turunnya secara perlahan-lahan. Jadi mungkin kita tidak bisa melakukan hanya 1 kali, mungkin 2 atau 3 kali kita lakukan. Itu dalam seminggu dok. Kalau bisa iya. Kemudian efek sampingnya selama dilakukan tindakan, yang penting kita jaga adalah sirkulasi, kemudian tensi, karena dia bisa tensinya turun atau hipertensi atau malah mungkin tekanan darahnya naik atau hipertensi. Kemudian yang penting adalah menjaga supaya jangan sampai dia hipokalsemia, karena itu salah satu efek yang dikhawatirkan pada pasien anak. Efek sampai jantung. Kalau hipokalsemia kan berrentetan nanti dengan efek-efek yang lainnya masuk. Nah, beruntungnya ya untuk leukapheresis ini kita kerjakan di ICU. Yang pertama kan tadi dokter bilang kita pantau tuh hemodinamiknya ya, tensi nadi. Nah, manfaatnya karena di ICU tuh ada monitor ya, kita bisa pantau terus tuh. Jadi saat pasien ini mengalami penurunan tensinya atau respirasi, saturasi, bahkan gangguan irama jantung bisa kita tunda dulu ya dok ya prosesnya. Nah kira-kira untuk proses penundaan ini berapa lama sih dok gitu dok? Apa butuh waktu lama gitu sampai tensinya naik lagi atau cukup berapa menit gitu dok? Untuk yang pasien yang seperti itu kita tentu harus menjaga supaya dia stabil. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah, ya otomatis kita akan menghentikan karena memang ini walaupun range-nya belum sampai 5 jam, tapi kalau ada sesuatu masalah ini boleh dihentikan dengan segera. Dan sesudah itu kita akan stabilkan dia dan besoknya mungkin baru kita ulang lagi.
Oke dokter, terima kasih atas infonya. Mudah-mudahan ya proses leukophoresis ini bisa kita lakukan juga untuk pasien lainnya manfaatnya itu ya. Oke, terima kasih.